Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas soal tes P3K kompetensi teknis paket 1. Soal ini berjumlah 40 soal. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Nomor 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa. B. Sumber buku paket. C. Gambar peta dan globe. D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. E. Gambar candi. Jawabnya adalah sama-sama seperti yang kita lihat, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalized feedback. E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback. B. Cumulative feedback. C. Quantitative feedback. D. Institutionalized feedback. E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. Nomor 4. Amatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah D. Proyek. Nomor 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah E. Praktik. Nomor 6. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah B. Produk. Nomor 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah B. Produk. Nomor 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah E. Praktik. Nomor 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabnya adalah D. Proyek. Nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabnya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Sebelum kita melanjutkan soal nomor 11, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Serta kalau soal ini bermanfaat bagi teman-teman guru, silakan di-share. Semoga banyak yang mendapatkan manfaat dari soal-soal ini. 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawabnya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa.
sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabnya adalah A. Keeping track. 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabnya adalah B. Checking up. 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabnya adalah A. Pedagogik. 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamat Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamat Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Jawabnya adalah C. Penemuan discovery learning. 16. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikannya, serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, E. Kontekstual. Jawabnya adalah B. Scientific. 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabnya adalah A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabnya adalah B. Menyeluruh. 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntun jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntun jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas tersebut, E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawabnya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jawabnya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pre-tes post-tes, D. Diagnostik. Jawabnya adalah B. Penempatan. 22. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub dengan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree,
C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Jawabannya adalah E. Degree. 23. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita di media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawabnya adalah C. Potongan artikel berita di media cetak. 24. Media yang tepat untuk mengajar kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel di media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Jawabnya adalah C. Tayangan berita di televisi. 25. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektif penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabnya adalah E. Objektif. 26. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah A. Sahih. 27. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban dari nomor 27 ini adalah C. Menyeluruh. 28. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabnya adalah yang B. Objektif. 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa dengan nomor absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. 30. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban dari nomor 30 adalah A. Adil. Nomor 31. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat habis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengelolaan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya adalah E. Akuntabel. 32. Dalam setiap kali penilaian,
Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya adalah B. Beracuan kriteria. 33. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya C. Terpadu. 34. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabnya adalah B. Terbuka. 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Jawabnya C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. 36. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah: A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawabnya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah: A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Jawabnya adalah B. Tes uraian terbatas. 38. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawabnya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah: A. Cakupan materi dari bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Jawabnya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5. Akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tertentu. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah: A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabnya adalah A. Terbuka. Demikian pembahasan soal tentang kompetensi teknis paket 1 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.